Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' ar-rasula faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Zuhur rahimakumullah. Pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang mungkin kita tidak bisa menghitungnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmatnya apabila kita senantiasa bersyukur pada. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat, para sahabat dan juga umatnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin, kita telah belajar bersama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang niat ikhlas, tentang taubat, tentang sabar, dan juga tentang sidik, berkata benar dan jujur. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pagi hari ini kita nambah belajar kita bersama dengan bab tentang muraqabah. Muraqabah dari kata qoroba, artinya mendekat, artinya kita merasa dekat dengan Allah. Karena merasa dekat Allah, kita harus waspada bahwasanya diri kita itu selalu dalam pengawasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Allah Ta'ala alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang Maha melihat engkau ketika engkau bangun dan gerak harkatmu di antara orang-orang yang sedang bersujud. Jadi dalam firman ini Allah menerangkan kepada kita bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, baik ketika kita mulai bangun tidur sampai kita beribadah di antara orang-orang yang bersujud. Termasuk di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita, bahwasanya dari bangun tadi sampai kita beribadah sholat subuh diawasi oleh Allah. Dan kita mestinya memang harus menambah rasa syukur kita, karena tidak banyak manusia di dunia ini yang diberikan ilham oleh Allah untuk bisa beribadah.
bisa bangun pagi untuk melaksanakan kewajiban. Karena begitu banyak manusia di dunia, miliaran, tapi mungkin hanya sepertiga bahkan nggak ada, mungkin hanya seperlima atau bahkan tidak ada, sepersepuluh. Itu yang menjadikan kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah ya Allah. Jadi kita ini sebenarnya makhluk yang sangat lemah, makhluk yang baik, yang tidak punya daya dan upaya kecuali karena pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita merasa sehat kuat, tapi kalau Allah nggak mengilhamkan di dalam diri kita sifat-sifat takwa, tidak mungkin kita akan bisa melangkahkan kaki ke rumahnya Allah yang mulia. Demikian pula Allah berfirman dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah yang selalu menyertai di mana saja kalian berada. Jadi di dunia ini tidak ada tempat yang tidak dalam penguasaan atau pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu diawasi, kita selalu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Ya supaya Allah melihat siapa di antara kita yang terbaik amal, siapa yang di antara kita yang memang betul-betul sungguh-sungguh bertakwa, dan juga siapa di antara kita yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, beribadah maupun beramal soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah berfirman dalam firman yang lain, wa qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai' fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tiada sesuatu yang dapat tersembunyi dari Allah, baik yang di bumi maupun di langit. Jadi berapa jumlah tetesan air gerimis hujan ataupun hujan deras ataupun daun-daun berjatuhan dari pohon-pohon yang telah menguning daunnya, pasti Allah tahu. Apalagi apa yang kita perbuat. Bahkan tidak yang kita perbuat, apa yang ada dalam dada kita, dalam hati kita, Allah pun mengetahui. Baik yang tersembunyi maupun yang tidak, Allah Maha mengetahui. Demikian pula dalam firman Allah, wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui siapa yang khianat penglihatan mata dan apa yang tersembunyi dalam dada. Jadi banyak firman Allah yang menerangkan bahwa Allah mengingatkan kita bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dada kita ada riya, ada iri, ada dengki, ada hasad, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kalau kita bermaksiat seperti itu dalam hati kita, maka segeralah kita ingat kepada Allah, kita bertaubat kepadanya, kemudian memperbaiki dengan amal soleh, agar kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Jadi jangan biarkan dalam diri kita sedikit pun terlintas kejelekan yang membawa dampak kepada amal perbuatan kita yang jelek. Kita stop dengan membatalkan niat yang jelek. Nah, insya Allah dengan membatalkan niat yang jelek sudah terhitung satu amal kebaikan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu selalu mengawasi. Di dalam surat Al-Fajr. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah sedikit pun
melalaikan hambanya, selalu mengawasi. Makanya Allah pun berjanji juga bahwa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi sedikit pun sekecil biji sawi atau atom zarah, maka Allah pun akan membalas itu. Jadi kita jangan sampai melalaikan diri kita untuk beramal soleh meskipun sedikit pun. Bahkan Rasulullah juga berkata, meskipun kalian menginfakkan harta kalian, sedekah kalian hanya separuh biji kurma. Artinya sedikit sekalipun kita beramal soleh, jangan berkecil hati, pasti Allah akan membalas. Namun sebaliknya juga demikian, fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah pun juga akan membalas sekecil apapun amal kejelekan yang kita lakukan, meskipun hanya sebesar zarah, atom atau biji sawi. Sehingga kita harus hati-hati. Jadi makna muraqabah ini akhirnya kita harus hati-hati. Hati-hati itu karakter yang dimiliki oleh Imam Ali. Imam Ali karramallahu wajhah. Beliau sangat hati-hati. Demikian pula imam yang sering kita ikuti, Imam Syafi'i, imam madhab dari 4 madhab itu. Kalau kita belajar biografinya, paling hati-hati itu Imam Syafi'i. Sampai-sampai beliau saking hati-hatinya, makanya niatnya dijaharkan supaya tidak ada yang terlupa. Nah, itu makna hati-hati. Tapi bukan berarti yang tidak dijaharkan tidak sah, tidak. Jadi seseorang itu biasanya tergantung karakter. Kalau karakter seseorang keras, ya memang dia tegas. Orangnya lembut, dia penyantun, sopan. Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi seseorang tidak bisa disalahkan dia melakukan atau berkecenderungan mengikuti mazhab ini, tidak bisa disalahkan karena memang karakternya memang seperti itu, cenderung pada orang yang ya sepaham atau sealiran atau juga sehati. Demikian pula dalam berdakwah, biasanya orang-orang yang memang karakternya keras, dakwahnya keras, sakit-sakitkan. Tapi orang yang lemah lembut, biasanya dakwahnya lebih fleksibel. Jadi seseorang itu tergantung karakter. Dan karakter ini merupakan anugerah. Kalau orang Jawa nyebutnya gawandai, yang tidak bisa diubah. Cuma untuk menjadikan diri kita tetap dalam koridor takwa, maka perlu bimbingan firman-firman Allah dan juga bimbingan sunnah-sunnah Rasul. Sehingga mau lembut, mau keras, itu semua mengarah kepada kebaikan, amal soleh yang menghantarkan dirinya mendapatkan ampunan, rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, pada suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih. Rambutnya terlalu hitam, tidak kentara padanya bekas perjalanan, dan tiada seorang pun di antara kami yang mengetahuinya. Duduklah ia dekat dengan Nabi, maka disandarkannya kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi dan diletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Lalu ia berkata, "Ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku apakah Islam." Jadi di sini disebutkan
orangnya tidak dikenal, pakaiannya serba putih, rambutnya lebat, dan tidak kelihatan bahwa dia sedang melakukan perjalanan jauh. Artinya orang ini sangat istimewa. Dan tidak mungkin ya orang yang dikenal dengan perjalanan jauh kondisinya seperti tamu ini. Maka Rasulullah menjawab, Islam yaitu yang pertama mengakui, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang berikutnya mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah jika mampu di jalan. Kemudian orang tadi membenarkan, sodakta, benar kok kata orang itu. Maka kami tercengang. Jadi para sahabat tercengang. Orang bertanya kok membenarkan sendiri. Artinya orang itu sebenarnya sudah tahu jawabannya, tapi tetap bertanya. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, kabarkanlah kepadaku, apakah itu iman? Maka Rasulullah menjawab, iman yaitu percaya kepada satu Allah, kedua kepada malaikat Allah, ketiga kepada kitab-kitab Allah, yang keempat kepada Rasul-Rasul Allah, kelima kepada hari kemudian atau hari kiamat, yang keenam percaya kepada takdir baik dan buruk dari Allah Ta'ala. Kemudian orang tadi menjawab, sodakta, benar kata orang. Maka laki-laki itu berkata lagi, kabarkanlah pula kepadaku, apakah itu ihsan? Jadi ihsan dalam bahasan kita pada pagi hari ini, muraqabah itu yang kita ambil adalah ihsan. Antakudallah karena ka'annaka tarahu fa'ilam tarahu apabila kalian beribadah kepada Allah seakan-akan kalian melihat Allah. Fa'ilam tarahu yarahu, maka jika kalian tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat. Jadi di sini bahasan muraqabah ini adalah makna ihsan. Jadi kita beribadah kepada Allah itu seakan-akan kita berhadapan langsung dengan Allah, terutama sholat. Kita bermunajat kepada Allah, bertanya jawab dengan Allah, munajat kita apa saja yang kita sampaikan, Allah menjawab. Namun kita karena manusia lumrah biasa yang memang matanya terbatas, maka kita tidak akan mungkin bisa melihat Allah yang Maha Kaya. Namun kita harus yakin bahwasanya Allah Maha melihat kita. Allah Maha melihat kita. Sehingga gerak-gerik dalam ibadah kita mestinya disesuaikan dengan aturan-aturan tata tertib yang Allah ajarkan dan juga Rasulullah contohkan. Makanya Rasulullah mengajarkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Makanya para sahabat memperhatikan Rasulullah sholat. Kemudian para sahabat menyampaikan kepada muridnya tabi'in menyampaikan kepada atba'ut tabi'in, murid-muridnya, sampai kepada dasarnya kepada apa yang dilihat para sahabat terhadap prakteknya sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam melihat setiap orang bisa saja interpretasinya berbeda. Namun
bisa dikompromikan dalam interpretasi itu, yang sama, yang tidak sama, nah semua bisa dikompromikan dalam beberapa hal. Makanya kita sering menjumpai kalau ada orang yang mendapatkan satu hadis, ternyata Rasulullah kalau sujud mendahulukan tangannya, ada yang Rasulullah kalau sujud mendahulukan kakinya, jempolnya. Kemudian kalau tasyahud jarinya digerak-gerakkan, tapi interpretasi menggerakkannya beda-beda. Ada yang sejak mulai dari awal, ada yang sejak tasyahud, ada yang setelah tasyahud tetap menggerak-gerakkan. Jadi semua ada contohnya. Jadi kita tidak perlu risau. Yang perlu kita risaukan adalah ilmu kita yang masih cetek, sehingga seringkali melihat orang lain salah menyalahkan. Mestinya kita belajar lebih banyak lagi. Mestinya kita kepo kayak anak-anak muda zaman sekarang, kepo pada hal-hal yang dia senangi. Mestinya kita juga menyenangi hal-hal yang memang kita jadi penasaran. Sebenarnya ada nggak dalilnya ini? Ada nggak dalilnya ini? Ada nggak contohnya ini? Kita kepo, terus belajar. Nah, kita diajari kemarin kan untuk berkata benar, jujur. Jadi kejujuran kita jangan sampai menyakiti orang lain. Kita baru belajar mengenal buntutnya gajah, tapi sudah mengatakan bahwa gajah itu kopat kapit, panjang, ada bulunya. Langsung kita sampai, padahal pengetahuan kita baru sebatas buntut. Nah, sehingga kita bisa menjaga diri jangan sampai menyalahkan yang baru mengenal kakinya gajah yang bulat kayak pohon kelapa. Apalagi ada yang menemukan gajah itu baru lebar, tipis, dan lentur ternyata telinganya. Jadi hadirin sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk banyak belajar sampai masuk liang lahat. Dari lahir turun ayunan sampai masuk liang lahat. Supaya apa? Supaya kita makin arif dan bijaksana, makin benar. Tapi kalau kita sudah benar, jangan merasa benar. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah, bukan dari diri kita. Dan kebenaran dicontohkan oleh Rasulullah, kita pelajari apa saja yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Termasuk ini, dalam hadis ini, siapa yang mengajarkan kepada para sahabat melalui Rasulullah, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang mengajarkan kepada para sahabat tentang Islam, iman, dan ihsan. Nah, kemudian malaikat Jibril itu mengajarkan berikutnya. Maka laki-laki itu berkata lagi atau bertanya, kabarkan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Maka jawab Nabi, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kemudian orang itu berkata lagi, kalau begitu terangkan tanda-tandanya kiamat. Jawab Nabi, jika hamba saya telah melahirkan majikannya. Dan orang-orang fakir miskin yang tidak bersepatu, tidak berpakaian, hidupnya hanya menggembalakan kambing, mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang besar. Kemudian laki-laki itu pergi, saya pun termenung sejenak. Maksudnya sahabat Umar. Lalu Nabi bertanya, ya Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya itu? Jawab Umar, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Jawab Nabi, itulah malaikat Jibril yang datang mengajarkan agama Islam kepada. Jadi kalau di zaman Rasulullah, malaikat pun turut mengajarkan Islam, iman, ihsan kepada para sahabat.
tapi melalui lisan Rasulullah. Dan Rasulullah kalau ditanya nggak tahu ya jawabnya nggak tahu. Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Demikian pula yang bertanya. Jadi ini seakan-akan Rasulullah dites oleh malaikat Jibril, padahal sebenarnya tidak. Keduanya sama-sama tahu bagaimana metode mengajar. Jadi seperti kita, seumpamanya kita punya kasus hubungan dengan saudara kita yang lain, satu jamaah, kemudian tidak ingin menyakiti hatinya, maka dia menyampaikan pertanyaan itu kepada ustadz yang mungkin seminggu sekali ketemu di masjid. Ditanyakan, ya ustadz, bla 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 seperti ini. Bagaimanakah harusnya saya mensikapi? Ditanyakan supaya tidak terkesan ya kita keminter atau kita lebih paham daripada orang yang dinasihati. Karena biasanya orang yang dinasihati pun dia sudah yakin dan bertekad dengan pemahamannya saya sudah benar. Sehingga kalau kita langsung menasihati, maka kita jadinya malah berdebat. Kalau berdebat tidak selesai, bahkan kadang-kadang sakit hati. Nah itu yang menyebabkan hubungan baik di antara kita justru malah tambah tidak baik. Nah, untuk itu salah satu cara yang diajarkan Allah lewat Rasulnya seperti ini tadi, bertanya melalui orang lain. Malaikat Jibril mengajarkan dengan cara bertanya. Nah, itu lebih elegan, artinya lebih bil hikmah wal mau'izah hasanah. Termasuk nasihati anak-anak kecil. Biasanya anak-anak kecil kalau kita nasihati kan nggak digubris, makanya kita sampaikan kepada orang tuanya. Biasanya kalau orang tuanya kan nasihatnya nggak cuma di masjid, sampai di rumah pun bisa menasihati. Dan jangan dibentak ataupun diusir karena masih anak-anak, masih belajar. Bahkan kita pun sebenarnya juga masih belajar. Jadi selama masih proses belajar, maka kita harus legowo. Artinya mudah memaafkan. Termasuk diri kita pun juga masih banyak kekurangan. Jadi kita jangan terlalu keminter atau berlebihan, sehingga kita seringkali justru tidak menjadikan ukhuwah Islamiyah itu tambah kuat, tapi tambah bubrah. Jadi serahkan kepada ahli, serahkan kepada ahli. Nah kita bisanya mengajak untuk kebaikan. Kalau mencegah kemungkaran itu lebih sulit. Biasanya lebih keras responnya, lebih menyakitkan responnya. Tapi kalau mengajak kebaikan, lalu sholat jamaah, nah, biasanya responnya, oh ya, nanti saya masih sibuk, saya ada keperluan lain. Tapi kalau kamu jangan minum khamr di depan orang minum khamr, ya biasanya kita dipukul. Kamu jangan berzina di depannya orang berzina di prostitusi, ya kita dikeroyok sama al-bujunya. Kita melarang pemimpin, oh, jangan zalim kepada rakyatnya. Oh, kita dikira malah menistakan pemimpin langsung. Jadi memang berat amar ma'ruf, mudah, tapi nahi munkarnya berat. Kemudian dalam hadis yang kedua, An Abi Dar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma ar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah
haitsu makunta wa atbi'is sayyi'ah al hasanah tambuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Abu Dar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan ikutilah perbuatan kejahatan itu dengan kebaikan supaya terhapus kejahatan, dan bergaulah dengan sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadirin sekalian, dalam hadis ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita diperintahkan untuk bertakwa di mana saja. Di mana saja kita berada, kita diperintahkan untuk bertakwa. Dan bertakwa itu banyak, yang mulai kemarin niatnya ikhlas. Kalau salah bertobat, kalau sedang diberikan nikmat bersyukur, diberikan ujian sabar, kemudian belajar untuk selalu berkata benar. Kalau tidak bisa, lebih baik diam, karena kalau nggak bisa diam, bisa jadi tambah masalah. Kita bisa salah, bisa jadi orang yang mensikapi kita salah. Kemudian belajar untuk berobat, beramal soleh. Kemudian juga di sini disebutkan bahwasanya selain kita diilhamkan sifat takwa, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tadi disebutkan Pak Imam di sholat subuh, ya, di surat As-Sam. Jadi kita itu selalu diilhamkan sifat fujur dan sifat takwa. Sifat fujur itu sifat yang mengarah kepada kejahatan, dan juga sifat takwa, karena di dalam diri kita diberi potensi hawa nafsu dan juga diberi potensi akal. Nah, hawa nafsu inilah yang seringkali diilhamkan oleh Allah sifat-sifat fujur. Nah, siapa yang mengilhamkan? Biasanya bisikan-bisikan iblis, setan laknatullah ke dalam hati kita, dalam dada kita. Nah, dalam dada kita kan ada hati qalb, ya, bermakna juga jantung. Jadi qalb inilah yang dibisik-bisiki oleh setan laknatullah melalui apa? Melalui aliran darah kita. Karena mereka masuknya lewat aliran darah. Namun perlu diketahui, kejahatan ini bisa dibisikkan setan ke dalam aliran darah kita kalau yang kita minum dan kita makan itu barang yang haram, yang makruh, yang subhat. Makanya kita dilarang untuk ketinggalan, supaya darah kita bersih, tidak bisa dijadikan alat atau terowongan untuk mempengaruhi hati kita. Jadi kenapa lewat aliran darah? Karena bermuaranya ke jantung. Qalb itu jantung. Jadi seluruh aliran darah yang ada di dalam tubuh kita yang mengendalikan jantung. Dari jantung kembali ke jantung lagi. Nah, tatkala lewat makanan, minuman masuk, maka itu digunakan kendaraan setan-setan untuk bisa merasuki hati kita. Kata Rasulullah kan, dalam diri manusia itu ada segumpal daging, ya, segede gini, sambil menempelkan di dada. Yang apabila daging itu rusak seluruh tubuh manusia. Nah, apabila daging itu baik, maka selamatlah seluruh tubuh manusia. Apa itu? Yaitu qalb, daging yang disebut qalb. Ya, sering kita mengartikan hati, ya, tapi sebenarnya yang pas jantung. Makanya kalau kita gabung
sebaiknya jantung hati supaya nggak salah. Karena yang aliran darah itu yang memompa adalah jantung. Kalau hati kan hepat, ya. Nggak segede gini. Lempeng ini kan hati bentuknya beda. Jadi hadirin sekalian, sifat wujud, sifat jahat ini bisa merasuki hati kita. Nah, imbasnya apa? Kalau sudah merasuki hati kita, maka hati kita ini yang akan mengendalikan pikiran kita. Pikiran kita jadi Victor, pikiran kotor. Jadi sedikit-sedikit iri, sedikit-sedikit dengki, hasad, sedikit-sedikit menyalahkan orang, sedikit-sedikit mencela orang. Jadi ilham jahat itu diilhamkan ke Allah lewat makhluknya yang namanya setan. Setan itu anak buahnya iblis. Dan dia sudah bersumpah untuk menggoda, menggelincirkan Bani Adam dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman agar mau menemaninya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya jangan sampai kita mau dipimpin oleh setan atau sama iblis lah. Makanya kita mestinya yang kedua diilhamkan sifat takwa inilah yang harus kita kembangkan dan kita pelihara dalam diri kita. Kita semayangkan betul-betul bahwa sifat takwa itulah yang harus kita pilih, jalan takwa. Karena takwa banyak hal yang bisa kita dapatkan. Seperti dalam surat At-Tolak ayat 2 sampai 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar apa saja dalam semua permasalahan kehidupan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan dari arah yang kita tidak disangka-sangka rezekinya Allah. Salah satunya sedang dengan hadapi di depan ini. Ini rezekinya Allah yang tidak disangka-sangka. Cukup datang menghadiri kuliah subuh, rezekinya Allah datang. Insya Allah makin kesini ya, makin kesini itu di masjid-masjid makin banyak rezeki-rezekinya Allah dilimpahkan. Karena apa? Allah mengilhamkan sifat takwa kepada agniya, orang yang mampu untuk bersedekah, berinfak. Karena apa? Infak itu sebenarnya bukan manfaatnya untuk orang lain, tapi justru untuk orang yang berinfak sendiri. Untuk apa? Untuk melestarikan sifat takwa yang ada dalam dadanya. Sebagai bentuk apa? Pembenaran tentang keimanannya. Makanya kenapa sodakoh, sodakoh dari kata sodakoh, benar. Artinya membenarkan keimanan, keyakinannya tentang ajaran Allah untuk membantu, untuk memberi, menolong orang lain. Sebenarnya yang ditolong bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Karena apa? Karena kata Rasulullah, harta kita yang sudah menjadi hak kita nanti di akhirat itu bukan yang masih kita tumpuk di rumah atau ditumpuk di bank, tapi yang sudah kita keluarkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, itulah harta kita. Jadi bukan yang masih jadi rumah, jadi mobil, jadi sawah, jadi kebun, bukan. Tapi yang sudah dikeluarkan untuk orang lain, itu justru yang harta kita sebenarnya. Makanya kalau kita bersedekah jangan merasa kita yang beruntung. Tapi beruntung kita justru karena kita dijanjikan Allah di pahalanya di akhirat. Kita kelihatan rugi di dunia itu karena berkurang harta yang kita miliki. Tapi sebenarnya itulah harta yang kita tabung.
kata Rasulullah, sementara harta yang masih daukrah di rumah itu bukan hartamu. Maka malulah kalian memakan harta ahli warismu. Nah, jadi itu sebenarnya hartanya ahli waris. Karena apa? Kalau kita meninggal, ya akan diwarisi oleh ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Ya orang tuanya, ya istrinya, ya anak-anaknya, ya saudaranya, termasuk yang diwasiatkan, maksimal sepertiga. Jadi hadirin sekalian, marilah kita jaga di dalam diri kita dengan sikap muqarabah ini, hati-hati, waspada. Jadi kita waspada terhadap sifat bujur yang diilhamkan ke dalam nafsu kita, agar nafsu kita tidak makin menggelora. Mestinya nafsu itu belajar juga dari amarah meningkat menjadi lawamah. Yang tadinya akara murka terus menjadi lawamah. Lawamah itu kalau diajari untuk baik mau, kalau diajari untuk jahat masih mau. Nah, kita tingkatkan lagi nafsu kita lawamah menjadi nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah inilah yang akan menjadikan manusia beruntung dunia sampai akhirat. Jadi hadirin sekalian, kita beruntungnya di dunia sampai akhirat ini bukan karena akal sehat kita, akal pikiran kita, tapi justru karena nafsu kita. Karena yang diajari dalam kehidupan ini untuk bisa beriman, beramal soleh, dan istiqomah itu adalah nafsu kita. Dan itulah yang menjadikan manusia lebih tinggi daripada malaikat. Karena pada nafsu, tapi dia tetap tunduk, taat, patuh, bersyukur, beriman, dan juga selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada nafsu. Kalau malaikat wajar gak ada nafsu, dia berbuat baik terus, taat pada Allah dari diciptakan sampai nanti hari kiamat. Wajar. Tapi manusia yang diberikan Allah ujian nafsu dan juga diilhamkan fa'alhamaha fujuraha, maka dia lebih tinggi nilainya tatkala dia lulus ujian. Dan yang dijaga ternyata takwanya, ya, sifat-sifat takwa. Makanya sebelum fujur itu masuk ke dalam diri kita, kita cegah, janganlah kita makan dan minum barang yang haram, baik dari cara memperolehnya maupun zatnya yang haram. Yang makruh, meskipun banyak para kiai masih, tapi kita bukan kiai yang kita contoh, tapi Rasul. Jangankan yang makruh, para sahabat pun yang syubhat itu pun tidak. Syubhat ini belum jelas, asal usulnya bisa. Contohnya apa? Yang syubhat itu contohnya bantuan dari bank. Kita tidak tahu bantuannya itu dari harta pokoknya bank atau dari ribanya yang diusahakan oleh bank. Kita tidak tahu, sehingga kita harus hati-hati tatkala dapat bantuan. Makanya saya melarang anak-anak saya untuk menerima beasiswa dari hal yang syubhat. Karena hal yang syubhat ini akan masuk ke dalam diri kita, nanti mensifati diri kita untuk sifat-sifat fujur yang lain. Makanya kita harus hati-hati. Termasuk juga kita diajari kan, kalau nemu barang di jalan, kita harus segera melaporkannya kepada yang berwenang bahwa saya telah menemukan ini. Meskipun itu banyak, biasanya kalau uangnya banyak kan langsung kemencer. Di dompet ada uangnya banyak langsung kemencer. Karena kita tidak tahu bahwa itu memang betul-betul tidak ada yang punya, ada yang punya. Bisa kita lihat dompetnya, ada KTP-nya tidak, ada ATM-nya atau tidak.
ada SIM-nya atau tidak, keterangan-keterangan lainnya. Kalau ada langsung kita serahkan ke yang berwajib, agar yang berwajib mencari yang bersangkutan. Tapi kalau baratnya misalnya apa, caping, topi, atau buah, nah ada kisah kan, ada buah apel jatuh di sungai, hanyut, kemudian dimakan oleh Abu Soleh. Nah, Abu Soleh ini memakan satu gigitan, tapi dia akhirnya sadar meskipun dia lapar harus karena cari air bolak-balik capek. Nah, Abu Soleh ini ingat bahwa buah apel ini tentu ada yang punya. Makanya beliau akhirnya menyusuri sepanjang sungai itu ke hulu, mencari pohon apel yang kira-kira buahnya ranum dan sudah tua, menggelayut ke sungai. Dan akhirnya ditemukan dari pohon apel itu milik 3 orang. Nah, ternyata dia ingin minta halalnya dari buah yang baru segigitan tadi dimakan. Akhirnya orang yang pertama apa? Boleh kamu saya halalkan, tapi harus menguras itu. Nanti diisi lagi. Kemudian saya punya kakak, punya kita bertiga. Nah, kakaknya sana silahkan ke kakak, saya suruh bajak sawah sampai selesai. Nah, yang terakhir, yang ini yang tidak di luar dugaannya. Jadi dia tidak menikah itu karena memang masih punya ibu. Yang kedua, dia orang yang tidak punya, sehingga tidak berani untuk menelantarkan anak orang. Nah, ini yang ketiga nawari, saya punya anak yang bisu tuli buta. Wah, ini lebih menyusahkan saya ini. Saya sudah punya ibu yang tidak bisa apa-apa, ditambah saya nggak punya apa-apa, ditambah tawari istri. Makanya dia nolak. Saya nggak mampu. Nah, tapi kalau nggak mampu, nah, saya nggak ikhlas. Kamu nggak ikhlas, ini jadi penghalang kamu masuk surga, neraka. Akhirnya dia nyobek sedikit bajunya, dibakar, disulutkan di tangannya. Ternyata panas. Ini baru panasnya dunia, belum panasnya neraka. Akhirnya si Abu Soleh ini ya sudah, saya mau. Akhirnya dinikahkan. Kalau orang-orang Arab kan nikah nggak dengan calon istrinya dikumpulkan dulu kan. Jadi langsung ijab kabul, ya ada saksinya, ada walinya, kemudian diijab kabulkan. Setelah nikah selesai ijab kabul, langsung dia disuruh ke kamar anaknya tadi. Dan tatkala dijawab, mengucapkan salam, assalamualaikum, dari kamar ada waalaikumsalam. Dia kaget, kok ada suara, padahal katanya bisu. Makanya dia balik lagi ke mertuanya. Saya salah kamar yang mana? Suruh lagi itu kamarnya. Diantar, dibukakan. Kaget lagi, karena ternyata istrinya ini matanya nggak buta, bisa melihat. Nah, kemudian berikutnya lagi, karena tadi sudah jawab, ya berarti kan nggak tuli. Berarti salah ini, bukan istri saya, katanya bisu tuli buta. Nah, kata mertuanya, oh tidak salah kan. Betul saya nyebutkan tadi bisu tuli buta, tapi bisu tuli butanya itu dia matanya tidak pernah digunakan untuk melihat yang diharamkan oleh Allah. Dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang menyakitkan orang lain. Dan dia tuli karena memang tidak pernah mendengarkan gosip-gosip, tidak pernah mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, ini anak saya. Makanya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dan ceritanya dari kisah ini akhirnya lahirlah Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama besar. Karena apa? Kehati-hatian dari Abu Soleh ini. Padahal cuma segigitan buah apel. Jadi dia menjaga, awalnya dia kena sifat fujur, kan, jahat, karena makan barang yang belum jelas. Nah, untuk memperjelas maka dia meminta halalnya yang punya. Nah, akhirnya dihalalkan dengan syarat 3 tadi. Meskipun beratnya hanya segigitan, itu seberapa rupiah? Berapa rupiah? Tapi karena dia hati-hati dan tidak mau masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya dia mau bersusah payah. Dan memang berat itu, syarat-syaratnya itu berat-berat. Sehingga dia pulang ke rumah itu sudah ditunggu ibunya yang pengen dilayani untuk makannya, minumnya, tapi nggak pulang-pulang. Nah, akhirnya dia pulang malah bawa istri, ya ibunya luar biasa senang karena istrinya cantik, solehah. Nah, inilah buah kehati-hatian. Kalau kita muraqabah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah hadirin sekalian, waktunya kayaknya sudah cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Aku minggum ala kulli halin bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.